avoiding security breach in the age of DevOps. Jadi kita ketahui bahwa berbicara tentang DevOps ini tidak lepas dari enterprise culture yang disebut Agile Enterprise Culture. Salah satu the winner, ini gambar orang terkaya nomor 1 di dunia. Dia memang bukan programmer, dia berasal dari industri post office atau logistik, Jeff Bezos. Jadi berbicara tentang DevOps, pra-DevOps-nya sebelum masuk ke DevOps-nya, manusianya pun di-DevOps-kan ya. Kalau tadinya membuat business planning, visibility study, itu harus memakan waktu lama, maka perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk mengubah karyawannya sedemikian sehingga mereka memiliki agile mindset. Maka programmer akan dituntut oleh bisnis yang semakin agile. Di Amazon misalnya mereka menciptakan mindset di mana setiap orang karyawan harus terobsesi terhadap customer. Kemudian dia betul-betul menjadikan customer engagement itu sebagai KPI, dan yang menarik mereka membuat tim-tim kecil 6-10 orang, yang ini ditiru juga atau mungkin bukan ditiru ya, ini dilakukan juga oleh Gojek ya. Mungkin di sini ada teman-teman Gojek yang hadir. Mereka membuat self-organized tim kecil 4 hingga 6 orang, gabungan developer, project manager, desainer, analis, ya. Tentu mereka sudah menerapkan DevOps dan mengelola dengan sangat cepat. Sebelum 2015 kita nyaris belum pernah dengar Gojek, dia hanya sebuah perusahaan call center untuk memanggil ojek. Ya, 4 tahun kalau nggak salah Gojek drivernya baru 2.200 itu. Someday ada mereka naik Uber terus berpikir kayaknya cocok ini. Daripada pakai call center, pakai telepon, kita masukkan saja aplikasi ini. Mereka set up tim sekitar 4 atau 5 orang programmer. Dan versi pertama aplikasi Gojek diselesaikan dalam waktu sekitar 4 atau 5 bulan. Ya. Meniru kadang-kadang tidak salah, malah salah satu jalan yang paling pasti untuk sukses meniru yang baik ya. Dan Gojek akhirnya melejit, malah Uber akhirnya harus pergi dari tanah air ini ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Gojek ya. Kecepatan untuk merilis fitur menjadi sebuah kebutuhan yang luar biasa ya. Walaupun akhirnya ada cerita berikutnya ya, bahwa ternyata aplikasi awal Gojek ini dirasakan oleh pelanggan, khususnya pelanggan fanatik seperti saya ya. Sesudah kenal online tuh mobil pribadi kasih sama anak-anak, tiap hari saya naik online. Kalau nggak Grab, ya Gokar, Uber, Gojek ya. Kadang-kadang kita memencet untuk meminta layanan, tapi mereka yang sering gagal waktu itu menghitung tarif ya, menghitung tarif gagal. Putar-putar 1 menit fail. Kemudian saya dengar-dengar mereka pindahkan programmer timnya ke salah satu perusahaan di Bangalore. Ya. Memang luar biasa, entah bagaimana prosesnya. Saya sebagai pelanggan merasakan improvement service level yang sangat luar biasa. Setelah itu menjadi jauh lebih handal. Dan berita baiknya, alhamdulillah katanya perusahaan itu sudah dibeli oleh Gojek ya, dan sekarang programmernya sudah dibawa ke sini.
sehingga menjadi bagian dari kekayaan intelektual tanah air kita. Dengan satu catatan untuk Big Data Analytics, saya masih cukup lama kecewa. 2018 ada berita Google menyuntikkan 16 triliun rupiah dalam bentuk aplikasi Big Data. Ya. Tadinya saya kecewa banget, ini kayak nggak ada cerdasnya sama sekali aplikasinya itu ya. Kita sudah beli ABC, besok harus mengulang lagi. Ya. Tapi sekarang ini kelihatannya market basket analisis dan berbagai algoritma untuk customer engagement sudah demikian hebat diterapkan oleh Gojek. Saya nggak tahu proses di dalamnya seperti apa. Mungkin Google AI sudah dimasukkan ya, yang nilainya 16 triliun rupiah tadi ya. Ini memberikan semangat untuk adik-adik yang menang Secure Warrior tadi ya. Hari ini alhamdulillah Anda semua sukses, dapat 15 juta rupiah. Mudah-mudahan nanti suatu saat Anda dapat 15 juga, tapi triliun. Ya, tepuk tangan untuk adik-adik para pemenang ya. Ya, berbicara tentang DevOps, salah satu yang menjadi titik tekan yang sangat penting adalah kebutuhan akan kecepatan deployment. Bagi teman-teman yang aktif di dunia pengembangan aplikasi, pengembangan sistem, apalagi yang bapak-bapak yang duduk di depan tadi yang dari perbankan, dari perusahaan-perusahaan besar ya. Ini masalah dari development ke operation ini bukan masalah yang sederhana. Ya, mengembangkan satu sistem itu butuh waktu. Baik dalam pengembangannya, udah capek-capek nanti masuk ke environment operation masih cukup banyak masalah lagi ya. Ternyata environment development dan operation itu cukup banyak gapnya sehingga memakan waktu lagi. Nah, DevOps berusaha mengcutting ini semua. Ada statistik yang sungguh dahsyat. Ini langsung ya. Bahwa Amazon misalnya dia bisa mendeploy 23.000 code per hari. Ya. Luar biasa sekali. Kalau Google 5.500, ya Facebook 1 per hari, Netflix 500 per hari. Gojek ini sudah 2.500 per bulan. Makanya setiap masuk berubah lagi, setiap masuk berubah lagi ya. Kadang-kadang sampai pusing ya, saya nggak kenal lagi aplikasi saya ini. Tapi bagaimana sebetulnya secara security ya, aman nggak itu? Maksud saya begini, kadang-kadang kebanyakan fitur yang tidak diketahui oleh pelanggan itu bisa jadi celah juga ya. Saya nggak tahu, terus dimanfaatkan orang. Itu udah terjadi, betul-betul. Malah pelanggan dibodohin dengan fitur yang terlalu canggih. Yang melakukan cracking itu bukan programmer, tapi menggunakan social engineering. Ya, oke. Sehingga ya untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menjadi product centric enterprise atau service centric enterprise, membangun capability atau menginvestasikan capability dalam DevOps ini menjadi top ya, nomor 1, prioritas nomor 1. Nah itu pembukaannya. Namun ada persoalan bahwa sebagian para ahli dan sudah cukup banyak dibicarakan memprediksikan security breach ini akan tumbuh secara eksponensial.
saya juga sedang cukup intens ya. Dalam hal ini ke regulator, ke BI, ke OJK. Kemarin saya baru ke OJK minggu lalu, beberapa saat yang lalu ke BI. Kita membuat analisis khusus tentang menganalisa bagaimana roadmap Bank Indonesia untuk sistem pembayaran Indonesia 5 tahun ke depan. Salah satu yang kita soroti ini. Ya, kita lihat beberapa kasus-kasus yang mungkin menggelikan ya, tapi bagaimana cara kita mencoba memikirkan masalah ini ya. Ini mungkin di YouTube sudah cukup populer ya. Kalau saya nyewa 100 orang gitu, masing-masing saya bekelin 100 handphone ya. Ditarik aja 100 handphone Android, dinyalakan semua nyalain Boase gitu. Atau tanpa itu pun ya, mereka sudah punya Google Maps semua. Maka Google Map di kota Bandung, kota saya, paling enggak ada 100 ruas jalan yang merah, pekat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pas mau, atau katakanlah di Jakarta hari ini ya, ada 100 orang, masing-masing pakai geledekan kayak begitu. Bahasa Jawanya geledekannya kereta ditarik aja. Di Jalan Simatupang, di Jalan Kuningan, setiap jalan protokol itu satu ya. Maka itu Google Map itu langsung merah semua ya. Sehingga para peserta yang mau datang ke Devobli nggak jadi. Wah merah semua ini, estimasi 3 jam. Padahal kalau kita pikir Google Map itu adalah aplikasi yang jadi platform sangat banyak aplikasi lain. Ya. Saya nggak tahu secara UU ITE kalau saya melakukan itu bisa dipidana nggak tahu ya. Yang kedua saya ingin menantang para secure code warrior ini ya teman-teman semua atau programmer. Gimana itu secara apa ya algoritma pemrograman ya? Untuk mengatasi hal ini gitu. Jadi coba kita agak sedikit meluaskan ya. Salah satu yang saya kritik di BI itu, ya ini masih CIA aja ngomong security di zaman gini, confidentiality, integrity, availability, ya oke lah itu. Saya ngajar itu dari 15 tahun lalu, dari 17 tahun lalu. Ngomong security zaman ini masih authenticity, access control ya. Triple A, non-repudiation. Saya bilang sama para regulator tuh, ini cocok untuk era network security, oke lah ya. Hari gini, satu kampung 1000 orang ditangkap, ada yang pakai peci dan lain-lain, ini kerjaannya semuanya apa kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau melihat profil orang-orang yang melakukan hacking sekarang ini nggak jelas sudah ya. Yang buat Gojek tuyul dan lain-lain itu 1 juta umat sudah melakukan. Mereka selalu bisa mencari celah. Jadi kehebatan dari teknologi itu sendiri yang dicari celahnya untuk mereka bisa masuk melakukan itu yang saya sebut security breach. Mereka nggak perlu masuk ke sistem untuk mencapai maksudnya. Ya. Termasuk functional abuse, saya garis bawah ya. Functional abuse. Saya ini sudah develop sesuai fungsinya. Oke. Saya nggak salah, iya. Cuma dari yang memplanning pun nggak sadar waktu memplanning fungsi itu bahwa itu jadi sebuah celah baru yang bisa dimanfaatkan orang. QR code ini luar biasa ya kalau saya ketemu para penciptanya di BI QRIS tuh. Salah satu yang sangat mereka banggakan tuh. QR Indonesia standar. I-nya itu Indonesia tuh. Kalau saya pas ngajar sama mahasiswa tebak-tebakan QRIS, apa itu Pak? QR Identification System, oh bukan.
QRIS itu hanya ada di Indonesia, I-nya artinya Indonesia yang menerbitkan Bank Indonesia. Tapi kan kita melihat kode QR itu demikian rumit ya, sampai merchantnya sendiri pun tidak kenal ya kalau QR saya itu yang ini benar. Jadi ini caranya orang gampang sekali, dia ngeprint QR, masuk ke toko yang ada QR-nya, diganti tanpa sepengetahuan orang toko itu. Jadi setiap transfer itu masuk ke rekening dia. Dan berhasil membobol 90 juta yuan. Kira-kira 100 miliar. Ya. Nah, tantangannya kembali begini. Mestinya kalau kita bicara security dalam arti luas, bahwa yang dilindungi oleh security itu bukan hanya sistem ya, tapi customer dan financial transaction. Berbagai macam cara-cara sederhana untuk membobol ini mesti sudah kita pikirkan. Bagaimana untuk mencegah hal ini terjadi. Ya. Apa yang dikeluhkan Pak Ilham Bintang, ini namanya enggak saya tulis ya, ini Pak Ilham Bintang ya. Beliau bilang gini, masa bank itu, saya enggak menyebut nama banknya, tapi saya yakin kayaknya enggak ada di sini juga. Masa bank itu enggak tahu, mana mungkin saya melakukan transaksi internet banking sehari 100 kali pada satu pagi hari. Tidak pernah terjadi dalam histori transaksi saya. Gitu. Ini kita ketahuilah sudah ada tertangkap. Dan sekarang kabarnya kemarin atau beberapa hari lalu di Lampung itu satu kampung 1.000 orang tuh ditangkap. Kira-kira 1.000 ditangkap. Sampai saya bingung nih, penjaranya kayaknya masih virtual nih, kayak kontainer nih ya. Bisa dikontainerisasi ya. Kayaknya suka miskin 1.000 nggak nyampe itu Pak. Di beberapa bank lain nggak bobol Pak Ilham Bintang itu. Di satu bank bobol. Dia bilang gitu. Saya transaksi pakai internet banking 100 kali dalam satu pagi, dibiarkan. Ya. Nah, berarti seorang wartawan senior pun ya, mungkin bukan orang IT pun, customer requirement-nya sudah lain. Ya. Saya kalau tiba-tiba rekening saya di sebuah bank dibobol ya, terus di bank itu transaksi satu hari 100 kali akan ngomong sama juga. Emang bank ini enggak punya fraud detection? Emang bank ini tidak punya early warning system? Nah, berbicara tentang pengembangan ini di tahap apa ini? Apakah ini di tahap planning atau ini di tahap desain atau di tahap analisis ya? Nah, ini yang perlu kita coba pikirkan. Terutama juga di Indonesia ini ya, mau beli KTP itu belangko kosong tuh murah Pak. Ya. Di beberapa tempat sampai jadi berapa bayar. Bapak mau beli akun bank lengkap dengan ATM-nya itu kira-kira harganya 200 atau 300 ribu. Satu akun bank, nama orang lain. Bisa dipakai ATM-nya Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Indonesia ya. Harusnya ditangkap, kenyataan enggak. Gitu. Nah, ini lebih berat lagi buat kita tantangannya. Apalagi para hacker ini sudah nggak peduli ya, sekali berjeff Bezos. Kalau bisa presiden dihack, makin tinggi makin hebat gitu. Ya, ini yang punya Amazon, jangankan dia melindungi AWS-nya gitu. Kita sekarang kan, wah kita ke cloud aman dulu, ini bosnya AWS, babat kena handphonenya. Ya. Artinya apa? Tidak ada di antara kita yang imun corona ya. Makanya itu disediain tuh
cuci, ya betul ini. Saya tadi ditembak, untung enggak 38 derajat ya. Tidak ada yang kebal juga dengan security hacking. Be very careful. Ya. Nama-nama besar berguguran. Facebook enggak satu kasus, sudah sampai bosen lah ya. Yang paling besarnya yang diderita oleh saudara-saudara kita di Amerika sekarang. Mereka enggak pernah yakin sebetulnya presiden yang dipilih sekarang itu betul-betul hati kecil mereka yang memilih atau karya algoritma big data dari Cambridge Analytics. Karena confirm pelakunya sudah mengakui ya bahwa dia bisa mengambil data-data itu melewati API dari berbagai aplikasi yang ada di Facebook. Dapat 80 juta pelanggan, data 80 juta pelanggan. Dan mereka tidak hanya mendapat data, tapi mereka menggunakan profiling dan lebih dari profiling, mereka menggunakan mesin yang disebut BUMR, Behavior User Modified Machine, earn for rent. Jadi dari mengetahui profil datanya, mereka bisa memanipulasi pikiran dari pemilih itu. Sehingga mereka cenderung untuk memilih salah satu presiden. Dan berhasil. Jadi kasus besar. Dan masih banyak kasus-kasus lain lagi. Facebook, Instagram, ya. Ini menyangkut pemain cloud papan atas juga, AWS. Ya. GCP juga sudah bobol. Mana yang nggak bobol ya? Jadi memang luar biasa ya. Di Indonesia hampir nggak ada yang aman lah ya. Kita mau ngomong Tokopedia, kita mau ngomong Bukalapak, ya. Nah ini saya ingin cerita sedikit. Kenapa? Ini cara yang sangat mudah. Dan saya geli banget baru baca berita ini. 2 hari kemudian saya ditelepon percis gitu. Ketawa saya tuh. Ya, Bapak pesan GoFood. Ya. Itu salah satu pahalanya Gojek sama GoFood ke saya atau dosa nggak tahu. Saya dulu cukup berhasil menurunkan ukuran perut. Sekarang 2 tahun terakhir habis Pak ya. Pesen. Jadi ini pesen minumannya dari ini. Jadi kalau di Jakarta biasanya kita mau makan tuh harus jalan, sekarang enggak. Nah kejadian setelah saya baca beritanya Ibu Maya ini, saya dapat percis nggak ada bedanya ya. Saya macet Pak. Bapak bisa nggak saya mau ganti driver? Ini saya mau marah nggak bisa, mau ketawa nggak bisa, saya matiin. Ditelepon lagi. Ya, ini kan urusannya yang ingin saya garis bawah itu begini. Mereka itu kan nelpon ya, Bapak tolong aktivasi pakai USSD, kita dikasih 1 nomor. Itu sebetulnya fitur yang sangat-sangat basic, tapi kalau kita survei, 95% lebih mungkin yang hadir di sini ataupun masyarakat luas nggak pernah pakai. Ya, yaitu memforward seluruh call ke handphone kita ke nomor lain. Nah, Bu Maya ini rupanya polos ya. Sikat aja dia, taat aja ya. Habislah akun GoPay-nya diambil, ya. Kemudian kehabisan ya, dia kena sampai 18 juta dan lain-lain. Ya. Nah ini satu yang perlu kita renungi ya. Kita itu bagus membuat super apps atau bagus membuat aplikasi minimal? Nah ini pertanyaannya. Kalau di dunia yang non finansial lebih serem lagi Pak.
contoh horor dari kecanggihan teknologi yang paling dasar ya Boeing 737 Max itu. Korbannya udah berapa, Pak? Terlalu canggih sampai ketika pilot menggunakan dia nggak terlalu paham bedanya Boeing seri baru itu sama sebelumnya. Ya, jadi ini saya memberikan beberapa contoh, ini contoh klasik ya. Saya ambil dari buku yang cukup lama. Ya, macam-macam kejadiannya ya. Ada rudal yang karena kesalahan software sampai menghantam tentara Amerika itu sendiri. Ada roket yang meledak karena kesalahan software. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua sekarang di era IoT, namanya keren ya, Internet of Things. Tahun 2013 saya sudah merancang, dulu namanya bukan IoT, M2M, machine to machine. Untuk pelabuhan. Jadi salah satu pelabuhan besar di Indonesia minta SCADA seluruh alat-alat beratnya, kita rancangkan grand design total. Saya buat security-nya lapis 5, Pak. Kemudian waktu itu kalau SCADA itu ada 2 jalur. Jalur mengambil data dari alat-alat berat itu ke data center atau server pusat kita. Dan sebaliknya ada jalur yang mengontrol. Artinya crane itu bisa jalan tanpa operator tapi dikontrol langsung dari tower control atau dari data center. Bapak Ibu kalau ke Tanjung Priok itu crane-nya besar-besar. Nah, waktu itu kita rancang sesuai standar best practice 5 lapis security. Setelah itu seluruh jalur aktivasi kontrolnya saya disable semua by design. Itu di rencana strategiknya. Jadi masuk Tor project aplikasi mestinya nggak akan boleh. Karena saya pikir walaupun sudah lapis 5 sekalinya orang bisa masuk gawat. Nanti barangnya bisa jalan sendiri ya. Alat-alat berat di sana semua tidak bisa dikendalikan. Terus yang menarik waktu itu sempat berdebat dengan banyak vendor juga. Karena vendor-vendor crane ya, itu maunya mereka bisa maintenance jarak jauh. Dari Singapura, dari Jerman. Ya. Itu saya disable. Jalur 3G saya disable. Gak berani, Pak. Alhamdulillah itu laporan diterima dengan baik ya dan diapresiasi oleh pimpinan di sana. Sekarang namanya lebih keren lagi, Internet of Things. Sama aja barangnya. Tapi kalau dapat programming Internet of Things, nah masalah security tolong dipikirkan berkali-kali. Ini enggak sekedar masalah data pindah ya. Salah satu teknologi baru yang saya lihat sangat sulit laku itu apa? Mobil tanpa awak ya. Uber buat mobil tanpa awak. Ya kalaupun ada di Indonesia saya kayaknya nggak mau pakai, bingung Pak ya. Pesen Grab dapat yang tanpa awak saya batalin aja mending. Ya rasanya aneh aja ya. Kita disetirin oleh, ntar kalau nyerempet atau apa saya mau marah sama siapa? Sama programmernya? Atau sama operation centernya, atau sama Grabnya, atau sama siapa? Komplainnya sama siapa? Ya. Sehingga Uber itu ya kayak buang-buang duit juga. Dia ngabisin uang ke sana. Sekarang secara teknologi drone yang membawa awak, ya, drone yang membawa penumpang 2 miliar cuma ya. Kalau bawa barang lebih murah lagi. Amazon sudah berhasil, Bukalapak mestinya sudah berhasil. Ya.
Waktu itu engineer-nya cerita ke saya udah lama, dia mau gantiin Gojek driver tuh sama drone ya, bawa GoFood pakai drone tuh. Tapi kalau saya boleh milih drone sama Mang Gojek, saya pilih Mang Gojek aja. Ya, gimana kita makanan dibawa lewat atas gitu ya, terus dijatuhin ke kita atau bagaimana? Ada teknologi-teknologi yang secara teknologi itu memang demikian luar biasa, namun sebenarnya apakah itu diperlukan atau enggak. Yang kedua dari sisi risiko security, ya lebih serem lagi di era IoT ini. Nah, di era security breach ini ditengarai DevOps menjadi salah satu sumber peningkatan security. Why? Jadi karena tuntutan kecepatan, ya biasa Pak, bad code muncul. Apa yang disebut bad code ini ya macam-macam ya. Nanti memungkinkan di bad code ini memungkinkan security breach. Yang lucu itu beberapa case terakhir yang kita dengarkan, kita lihat itu tanpa ada yang ngehack, sistem itu jatuh sendiri karena ada bad code. Dan peluang terjadinya bad code itu menjadi sangat tinggi. Ya ini beberapa kasus yang saya alami langsung di klien ya. Ada klien memasang core banking sistem baru. Suatu hari ada customer komplain, Pak, saya itu biasanya dapat bunga 2 kali. Gitu. Kok bulan ini sekali? Dia komplain. Dicek. Ternyata selama sekian lama itu salah. Ya. 2 kali itu, yang 1 kali gratis itu. Dan tidak hanya terjadi pada dirinya. Udah terlanjur masuk entah berapa banyak nasabah. Ya. Pak Nyoman langsung ketawa, itu serem banget tuh. Kami kebetulan jadi konsultan dengar-dengar aja ya, ikut di bank tersebut gitu. Terus gimana itu Pak, yang salah siapa itu? Ya udah tahu lah kalau teman-teman di sini banyak programmer ya. Yang salah flowchart-nya Pak, bukan saya Pak. Yang salah di sini. Serem banget ya. Nah terus ada juga kasus klien kami itu nomor kwitansi loncat. Ya. Ini semua kasus nyata tapi karena kerahasiaan data ya saya nggak bisa sebutkan. Tapi real case Indonesia asli. Ya. Nah semakin cepat ini bahayanya semakin sering terjadi. Ya. Ya kalau kita lihat ini risiko akan meningkat ya. Salah satunya kalau bahasa sederhananya probabilitas munculnya bad code naik karena terlalu cepat tidak direview. Kali ya sekarang kalau kita bicara setiap wah pengen customer gini yang tadi disebut terobsesi ke customer ya. Wah perlu microservice baru. Pengen yang kayak gini perlu microservice baru. Saya pengen pinjaman yang plafonnya gini, tenurnya fleksibel gini, perlu satu microservice baru. Meng-create microservice itu beban mentalnya nggak kayak meng-create aplikasi monolitik Pak. Tapi bisa ribuan microservice. Nah kalau nggak ditata ini akan banyak sekali microservice yang di-create. Terus entitas yang berhubungan satu sama lain di era open banking, open API, e-commerce ini juga luar biasa. Kemudian kita lihat peningkatan traffic dan variasi fraud. Jadi kalau dikalikan semua, ya prediksi saya, security risk itu naik jutaan kali lipat ketimbang 5 tahun yang lalu, ketimbang era sebelum DevOps. Kalau yang ingin diskusi lebih detail,
slide ini japri-japri ke saya sangat senang. Mau main ke Bandung, ke kantor kami di ITB atau di Sharing Vision silakan. Kita ada tim khusus yang kerjanya merenungi ini Pak. Saya pesan saya punya partner atau downline saya, dokter khusus security ya. Mas tolong di lead dong ini gitu. Setiap barisnya itu dielaborasi, dibuat mind map lah. Didetailkan terus cara memecahkan gimana. Jadi biasanya kita aktif juga kadang-kadang waktu token synchronization ya. Kita melakukannya ya, membuat tim yang bisa melakukannya, mendemokannya juga di depan regulator ya, manakala perlu ya. Tapi ini sungguh sangat serius ya. Jadi kalau presentasi saya diringkas satu slide ini saja. Yang perlu dibawa pulang nih hati-hati. Setiap kita mengembangkan software tuh jangan hanya dihitung Mendes, basic Mendes jangan mau, risikonya harus dilihat karena ini perlu waktu. Ya. Perlu waktu. Ya. Jadi celah di API juga sudah dielaborasi sekian banyak sehingga ya mau nggak mau karena hampir seluruh aplikasi yang saat ini kita kembangkan itu harus bisa diakses pihak luar dan lain-lain. Kita harus memperhitungkan universe threat-nya itu seluas mungkin yang masih bisa dijangkau, yang masih mungkin menggunakan aplikasi kita. Oke, nah karena saya nggak tahu waktunya tapi ini kelihatannya sudah agak mepet langsung ya. Kita gimana sih membangun keamanan di era DevOps ini? Ya, ini supaya mudah diingat. Jadi kita menggunakan singkatan yang mirip tapi maknanya beda begitu ya. Yang pertama, langkah pertama kita mengingatkan pada seluruh komunitas developer ya, bahwa secepat apapun target time untuk software yang hendak kita kembangkan ini code review harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Ya tujuan utama code review ini terutama satu security, melihat kalau ada lubang-lubang. Kedua efisiensi, effectivity. Oke. Ya. Dan poin yang penting bahwa code review ini sebaiknya dilakukan orang lain, jangan dirinya sendiri. Ya. Dia mengecek kesalahannya sendiri susah Pak. Sebaiknya senior programmer yang tahu subject matter. Kalau sedang mengembangkan untuk perbankan ya mesti senior programmer dalam perbankan. Supaya tahu konteks, kalau enggak bahaya. Teknik code-nya macam-macam. Jadi pertama jangan lupa lakukan code review. Yang kedua, setiap perusahaan pengembang sekecil apapun harus memiliki governance. Istilah saya Agile SDLC, Agile Software Development Life Cycle. Ada mitos bahwa kalau Agile itu enggak bisa govern. Ada mitos bahwa kalau Agile itu enggak bisa software development life cycle seperti waterfall. Itu 100% keliru karena sudah ada. Ya. Namanya disiplin Agile konsorsium. Jadi Agile itu jangan dibaca bahasa Indonesia Agile ugal-ugalan, enggak, Agile disiplin. Kita cepat, kita disiplin kayak Kopassus gitu. Lari cepat tapi disiplin. Ada tata caranya, walaupun enggak waterfall. Ya. Nah, jadi apa sih intinya Agile SDLC? Satu risk control, planning, design, ya. Planning, kemudian develop sampai ke operation all itu semua risk ya. Ini semua di seluruh siklus DevOps itu harus dikontrol risiko. Yang kedua tetap harus ada pembagian responsible, accountable, consulting, informed,
atau pembagian tanggung jawab yang clear dan harus ada prinsip check and balance seperti tadi. Yang mengembangkan kode sama yang menguji kode harusnya beda. Ya. Nah, yang sering dilupakan yang terakhir ini. Kalau ini bukan hanya penyakit era agile. Di era monolitik pun sama. Orang Indonesia paling susah dokumentasi. Nah, ini berdasar best practice, kita nggak ngarang Pak ini. Kalau ada yang bilang, wah nggak mungkin ini dokumen ini dilengkapi waktu kita mengembangkan berdasarkan Agile dan DevOps, nah, mari kita diskusi, mana yang nggak mungkin, why? Nah ini tadi sudah dijelasin kelihatannya sama cukup banyak pembicara ya. Jadi menerapkan total security life cycle sesuai best practice ya, salah satunya DevSecOps ini. Ini salah satunya di seluruh siklus itu mulai dari build, test, validate dan seterusnya ya, putaran ini, mulai dari plan ini, semua ada aspek security-nya ya. Ada static testing dan lain-lain ya. Saya pikir karena kontrol waktu, saya minta 2 menit lagi. Emang iya udah nggak secure, saya udah menghack waktunya ini ya. Satu lagi, ini kan security life cycle. Saya cuma mengingatkan pakailah best practice, salah satunya OWASP ini cukup bagus ya, sudah ada untuk mobile, sudah ada untuk cloud dan lain-lain. Masih banyak best practice lain Pak. Bapak kalau mau yang untuk transaksi finansial ada PADSS, PCI DSS, ya untuk governance-nya mungkin tetap pakai ISO 27001 bisa. BRI sudah mendapatkan ISO 27001 untuk Open API maupun untuk Big Data Analytics, satu lagi untuk spacecraft ya, satelit ya, dan sedang proses juga untuk seluruh operasinya Pak ya. Ya tepuk tangan dulu untuk BRI. Baik yang tradisional maupun DevOps, Agile sudah tersertifikasi. Ini komitmen BRI ke pelanggan. Perlu ditiru, mungkin bisa belajar ke BRI. Ikutlah best practice karena ini hasil karya banyak orang. Yang terakhir, kita mesti selalu mengukur segala hal dan menguji. Mengujinya lengkap gitu. Ada unit testing, ada SIT, ada UAT. Ya, kalau pas dibutuhkan regression testing ya lakukan regression testing, stress testing. Jangan ada yang diloncat. Jadi kalem yang saya maksud di sini adalah kalem ya. Kita DevOps cepet-cepetan tapi ya makin cepet tapi hatinya harus dingin. Tetap semua proses dilalui. Code review, tetap governance dengan Agile SDLC. Jangan pernah mau melompati security life cycle yang manapun. Yang terakhir, ukurlah seluruh hal yang kita lakukan diuji di setiap tahap dengan pengujian yang lengkap. Mudah-mudahan melaluinya kita semua bisa mengembangkan sistem-sistem terbaik yang aman untuk Indonesia melalui DevOps. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.